Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang momen gaya, tentang momen couple. Nah, sekarang kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Nah, sebelum membahas momen inersia, kalian harus tahu dulu namanya gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, di bab sebelumnya sudah pernah dipelajari tentang gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, gerak translasi itu apa? Nah, gerak berpindahnya benda dengan cara bergeser atau seluruh bidang benda yang menempel pada permukaan lintasan tersebut ikut berpindah. Nah, tempat dari suatu posisi ke posisi lain. Nah, itu namanya gerak translasi. Nah, contohnya misalkan kita menjatuhkan balok. Nah, gerakan dari balok yang diletakkan di lintasan miring. Nah, itu contoh dari gerak translasi. Nah, kalau gerak rotasi itu gerakan berputar pada suatu benda di mana perputarannya bertumpu pada sumbu putar. Nah, itu namanya gerak rotasi. Nah, contohnya itu gerak pada jarum kompas yang perputaran geraknya bertumpu pada satu titik. Itu namanya gerak rotasi. Nah, di dalam momen inersia, nah ini ada namanya gerak rotasi. Nah, karena bertumpu pada satu titik. Nah, kalau kalian lihat di situ, nah, apa sih momen inersia? Nah, momen inersia adalah didefinisikan sebagai kecenderungan suatu sistem benda untuk berputar terus atau diam sebagai reaksi terhadap gaya torsi dari luar. Itu namanya momen inersia. Nah, di kelas 10 sudah pernah dipelajari namanya hukum Newton. Itu kan hukum pertama Newton itu, jika benda diam akan tetap diam, jika benda bergerak akan tetap bergerak. Nah, jika tidak ada gaya dari luar, itu kan bunyi hukum pertama Newton. Nah, di dalam momen inersi ini berlaku hukum pertama Newton. Nah, itu tadi kan sebagai kecenderungan suatu sistem benda untuk berputar terus atau tetap diam sebagai reaksi terhadap gaya torsi dari luar. Nah, itu yang disebut dengan momen inersia. Sekarang kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada sebuah benda bermassa M dengan jari-jari R. Di situ ada sumbu putar atau porosnya. Nah, kalau dari gambar di situ, maka kita bisa rumuskan untuk mencari besar momen inersia, yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat. Dengan I momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, dengan M massa partikel satuannya kilogram, dengan R itu jari-jari lintasan. Nah, itu tentang momen inersia. Nah, contoh yang paling gampang itu seperti rotasi bumi terhadap matahari atau rotasi bulan terhadap bumi. Nah, itu adalah contoh tentang momen inersia. Agar lebih jelas, sekarang kita latihan soal. Nah, di situ ada gambarnya. Bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm. Momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah, nah di situ ada sebuah bola terus dihubungkan dengan seutas tali, nah panjangnya 20 cm, masanya 100 gram. Nah, momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah, sekarang kita jawab bersama-sama. Nah, kalau dari soal tersebut tadi diketahui masanya 100 gram. Nah, itu kan satuannya gram, dijadikan kilo dulu. Nah, kalau dijadikan kilo jadi 0,1 kilogram. Nah,
terus R nya jari-jarinya tadi sama dengan 20 cm. Nah itu kan satuannya senti, dijadikan meter. Nah berarti 0,2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah I, berapakah momen inersianya. Nah maka sesuai rumusnya tadi I sama dengan mr kuadrat. Nah M nya 0,1, R nya 0,2 dikuadratkan, maka hasilnya 4 kali 10 pangkat 3 kg meter kuadrat. Nah itu contoh dari momen inersia. Sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Sebuah sistem di bawah ini, wah di bawah tapi gambarnya di samping, nggak apa-apa. Sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Jika M1 2 kg, M2 1 kg, M3 2 kg, tentukan momen inersia sistem jika diputar menurut poros P dan poros Q. Nah, jadi dilihat gambarnya itu ada sebuah benda, 3 benda. Nah, 1 2 3. Nah, terus diputar menurut poros P dan poros Q. Nah, berapa momen inersia sistemnya? Sekarang mari kita jawab. Nah, soalnya tadi, tadi diketahui M1 nya 2, M2 nya 1, M3 nya 2. Nah yang pertama dari poros P. Nah kalau dari poros P maka R nya itu kan nggak ada, maka disitu R nya 0, berarti M1 kali R1 kuadrat, berarti 2 dikali 0. Nah kalau yang benda yang di M2 itu kalau dari Q itu kan jaraknya 1, nah berarti R nya 1 kuadrat. Terus kalau M3, nah dari Q ke P itu 1, berarti kalau dari M3 ke P itu jaraknya itu 2 meter, 1 ditambah 1 berarti 2 kuadrat. Nah berarti 0 dikali 0 kuadrat kan hasilnya tetap 0, 1 dikali 1 kuadrat hasilnya tetap 1. Nah 2 dikali 2 kuadrat, nah 2 kuadrat hasilnya 4. Terus 4 dikali 2 hasilnya 8, 8 ditambah 1 hasilnya 9, itu 9 kg meter kuadrat. Itu kalau diputar dari poros P. Nah kalau diputar dari poros Q, nah, maka M1 nya tetap sama, cuman R nya yang berbeda. Nah kalau dari Q berarti R nya yang R2 nya yang 0. Nah sedangkan kalau dari P, nah berarti R1 nya 1. Kalau dari R3, M3 berarti tetap 1. Nah, maka I momen inersia di poros Q berarti 2 dikali 1 kuadrat tambah 1 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat tetap 1, berarti 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 0, 0. Terus berarti 2 ditambah 0, 2. Berarti 2 ditambah 2 berarti 4. Berarti kalau di poros Q itu 4 kg meter kuadrat. Nah itu momen inersia diputar dari poros P dan poros Q. Nah itu sedikit pembahasan tentang momen inersia. Nah, cukup sampai sekian dulu, kita nanti lanjut ke subbab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.